Shalom, selamat pagi. Kembali kita dalam hadirat Tuhan di dalam mesbah doa pagi. Kita akan memberikan yang terbaik, mempersiapkan hati, kita memberikan persembahan kita, yaitu segala pujian, syukur hanya kepada Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kita akan tanggalkan semua segala beban, segala apapun yang menjadi kesibukan kita. Kita mau mengutamakan Tuhan Yesus segalanya dalam hidup kita pada pagi hari ini. Mari saudara kita berdoa dan kita memulai menyembah memuji Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, pagi hari ini kami datang padamu. Hari ini kami dapatkan Tuhan. Terima kasih Bapa buat berkat kesehatan, kekuatan yang Kau beri Tuhan hari ini. Dan kami mau beri yang terbaik buat Engkau Tuhan. Sebelum kami akan Tuhan menjadi berkat dalam setiap pekerjaan kami Bapa kepada banyak orang ya Tuhan. Kami mau utamakan Engkau lebih dulu, menyenangkan hati pencipta kami, penyelamat hidup kami Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan, Tuhan Kau berikan kekuatan, kesehatan, kesegaran buat kami anak-anak-Mu yang sudah haus, lapar, rindu, ingin Tuhan memuji, menyembah Engkau, dan juga ingin Tuhan mendapatkan Tuhan kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan buat kami hari ini. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan ibadah mesbah doa pagi kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami hari ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kekuatan berkat yang Kau beri. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku dalam hidup kami hari ini. Panjang hidupku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku rasa tenang di dalam hatiku dan hidupku, amin Tuhan. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku Tuhan, panjang hidupku. Oh, hanya dekat Allahku, hanya dekat padamu, amin Tuhan. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, Kau keselamatanku Tuhan, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu, ku ingin selalu bersekutu denganmu ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu, amin Tuhan. Biarlah Roh-Mu
bersamamu ya Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Amin Tuhan. Selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa, aku menyembahmu. Hanya dekat Allahku menyembah, memuji, memuliakan namamu. Rasa kekuatan dan ketenangan dalam hatiku. Hanya Yesus yang ku sembah, hanya Yesus yang ku percaya. Engkau ada dalam hidupku Tuhan. Oh haleluya, syukur bagimu Bapa. Engkau yang berikan keselamatan, kekuatan, dan ketenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang hidup. Pagi hari ini kami mau terus Tuhan, oh meninggikan dan menyembah-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami keselamatan, Engkau memberikan kami kehidupan, kekuatan dan kemenangan, pemulihan. Terima kasih Bapa, semua segala yang baik Engkau telah berikan bagi kami anak-anak. Terima kasih Bapa, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar terus Tuhan, hari ini kami mau terus diubahkan oleh firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu hidup kami harus Tuhan semakin serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan Yesus. Menjadi pribadi yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ubah hati kami. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa, terus ubahkan hidup kami. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Akulah tanah liat dan Engkau penjunan, bentuklah kami Tuhan, akulah tanah liat. Amin Bapa, di dalam tangan-Mu. Amin, haleluya. Bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini. Biar Kau semakin bertambah dalam hidup kami, kami semakin berkurang. Semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Amin, haleluya Tuhan. Dan nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Oh Yesus, biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Amin Tuhan. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Ubah hati kami seperti-Mu Tuhan, menjadi serupa dengan Engkau. Hatiku, amin, untuk jadi ciptaan baru, semakin baik, semakin lembut seperti-Mu Tuhan Yesus. Amin. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Akulah tanah liat, bentuklah Tuhan dan Kau penjunan kami. Akulah tanah liat. Amin Bapa, amin. Di dalam tangan-Mu untuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah dalam hidup kami. Makin berkurang,
jamah dan hidup kami. Mu saja Tuhan, di dalam hidup kami hanya Yesus. Amin. Hidup kami diubahkan. Amin. Haleluya. Biar ku semakin berkurang dan kau bertambah Tuhan. Makin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan, oh, yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah dalam hidup kami. Makin berkurang, Yesus makin bertambah. Amin. Hanya nama-Mu saja Tuhan, yang layak dimuliakan. Amin Tuhan. Haleluya. Biar ku semakin berkurang, oh, Yesus makin bertambah. Amin Tuhan. Amin. Hanya nama-Mu saja Tuhan, oh, yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja Tuhan, yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja Tuhan, yang layak dimuliakan. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, pada hari ini temanya adalah jauhi sifat iri hati dan mementingkan diri sendiri. Ya, kita akan membaca di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ya, Yakobus 3 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, saudara, firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa sumber segala kekacauan dan segala macam perbuatan jahat itu bersumber dari sifat iri hati dan mementingkan diri kita sendiri. Ya, saudara, dikatakan bahwa iri hati dan mementingkan sendiri itu ya di dalam saudara Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-15, ayat yang sebelumnya mengatakan demikian bahwa saudara, sifat iri hati dan mementingkan diri sendiri itu bukanlah berasal dari Allah. Ya, di ayat yang ke-15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Ya, saudara, jika kamu menaruh perasaan iri hati di ayat yang sebelumnya 14, dan kamu mementingkan diri sendiri, jangan kamu memegahkan diri, dan jangan kamu berdusta melawan kebenaran. Ya, dan dikatakan di ayat selanjutnya, itu bukan
dari Tuhan, ya, itu bukan dari Tuhan, tetapi berasal dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Ya, tidak mungkin Tuhan memiliki sifat iri hati dan sifat mementingkan diri sendiri. Ya, Tuhan Yesus telah membuktikannya dengan menyerahkan nyawanya, berkorban, menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya untuk menebus segala dosamu dan dosaku, ya, supaya saudara dan saya diselamatkan, ya. Jadi itulah yang saudara menjadi sifat Tuhan yang rela berkorban, ya. Sedangkan sifat yang mementingkan diri sendiri, sifat yang iri hati, itu berasal dari orang-orang dunia, dari dunia ini, dari setan-setan dan dari hawa nafsu dunia atau hawa nafsu manusia, ya. Nah, saudara, sifat iri hati dan mementingkan diri sendiri ini saling berkaitan satu dengan yang lain, ya. Di mana ada iri hati, pasti di situ ada sifat mementingkan diri sendiri, ya. Dan sebaliknya, di mana ada sifat mementingkan diri sendiri, ya pasti ada sifat yang namanya iri hati, ya. Karena cenderung orang yang iri hati tidak suka saudara melihat orang lain lebih daripada dirinya, ya saudara, ya, karena dia berfokus kepada diri sendiri, ya, berpusat pada diri sendiri, ya. Dan orang yang iri hati, saudara, firman Tuhan mengatakan dan mementingkan diri sendiri, itu adalah orang-orang yang saudara yang melakukan kejahatan, ya, sumber segala kejahatan dan kekacauan, ya, di mana di dalam rumah tangga kalau ada sifat iri hati dan mementingkan diri sendiri, maka terdapat kekacauanlah di sana. Dan saudara, ya, demikian juga di dalam gereja, ya, sumber segala perpecahan, kekacauan yang terjadi karena sifat dua hal ini, yaitu sifat iri hati dan mementingkan diri sendiri. Ya, karena itu berasal dari hawa nafsu manusia, ya saudara, yang Tuhan tidak mau dalam hidup saudara dan saya. Ya, kita lihat bagaimana, ya, dosa pertama yang terjadi di dalam Alkitab ditulis adalah dosa Kain, ya, di mana Kain merasa iri hati dengan adiknya Habel karena kurban persembahan Habel diterima oleh Allah sedangkan dirinya tidak. Ya, saudara, bukannya saudara Kain itu dia memeriksa diri, ya, bukannya dia bertobat karena Tuhan menerima persembahan seseorang, karena saudara dilihat dari sikap hati, dari perbuatannya, ya. Kalau kita datang kepada Tuhan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kalau ada dosa, Tuhan bilang, saudara, sebelum kita datang kepada Tuhan, biarlah kita memeriksa hati kita lebih dahulu, ya. Pergi berdamai, bereskan hati kita. Kalau ada dosa, tanggalkan segala dosa kita. Sebelum kita menghadap Tuhan, akui segala dosa kita di hadapan Tuhan, ya. Kemudian kita mohon pengampunannya sebelum kita, saudara, datang lebih jauh melayani Tuhan, ya saudara. Nah, ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, firman Tuhan katakan bahwa, ya, Tuhan mengatakan kepada Kain bahwa awas, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ketika hati Kain menjadi panas hati dengan adiknya Habel, dia menaruh dendam, sakit hati, ya, kebencian, saudara, ya. Dan Tuhan sudah ingatkan, awas, hati-hati, dosa sudah mengintip di depan pintu hatimu dan kau harus berkuasa atasnya, ya. Ternyata Kain tidak memperdulikan peringatan daripada Allah, ya, sehingga dia melakukan dosa,
ya saudara, dengan membunuh adiknya, ya. Saudara, mungkin kita tidak membunuh, ya, tetapi firman Tuhan katakan bahwa barang siapa membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia, ya. Akar daripada semuanya adalah sifat iri hati dan dengki, ya. Oleh karena itu, saudara dan saya, kita harus bertobat, ya saudara, karena itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi itu dari sifat mementingkan diri kita sendiri, sifat iri hati dalam hati kita, itu dari setan-setan, ya, dikatakan saudara, sifat yang sama yang dimiliki oleh setan dan juga orang-orang dunia ini, ya. Oleh karena itu, biarlah kita boleh bertobat, ya saudara, merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Saudara, mungkin kita berkata bahwa saya tidak punya sifat iri hati, ya. Saya tidak punya sifat mementingkan diri sendiri, ya. Namun baiklah kita boleh memeriksa, ya, dosa-dosa, daftar dosa yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya, kepada di dalam suratan Timotius, yaitu anak rohaninya Timotius, mengenai keadaan manusia akhir zaman, ya. Dan kalau ada dosa di antara daftar-daftar dosa ini, baiklah saudara dan saya, kita merendahkan diri dan kita bertobat di hadapan Tuhan, supaya saudara dan saya, ya, berkenan di hadapan Tuhan, ya. Nah, saudara, kita akan baca di sini keadaan manusia akhir zaman dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya, ini sifat mementingkan diri sendiri, ya, yang berkaitan dengan iri hati, ya. Di mana ada iri hati, di situ ada sifat mementingkan diri sendiri, dan di mana ada sifat mementingkan diri sendiri, di situ ada dosa iri hati, ya. Nah, di sini disebutkan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah, itu adalah akar daripada segala dosa, ya. Apabila seorang mencintai diri sendiri, maka akan ada dosa-dosa di dalam daftar dosa di bawah ini, ya, yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Dikatakan bahwa dan ia menjadi hamba uang, ya. Dikatakan orang yang mencintai dirinya sendiri atau mementingkan diri sendiri, dia adalah orang yang menjadi hamba uang. Dikatakan dia suka membual, ya, kemudian dia suka membohong, ya, menyombongkan diri, ya, membual atau menyombongkan diri. Ingat, dosa ini saudara adalah dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kalau ada dosa-dosa ini maka kita tidak akan mungkin diselamatkan, ya. Dikatakan menyombongkan diri, hamba uang, membual, ya, memfitnah, ya. Saudara, di sini dikatakan berontak terhadap orang tua, ya, tidak mau diajar, mau jalan sendiri, ya. Saudara, berontak, cenderung tidak mau diatur, ya saudara, ya. Karena ingatlah bahwa orang tua dipakai Tuhan, ya, untuk mendidik anak-anaknya. Ya, inilah dosa akhir zaman, ya saudara. Di sini dikatakan bahwa tidak tahu berterima kasih, tidak peduli akan agama, tidak tahu mengasihi, ya, kasih semakin dingin. Itu keadaan manusia akhir zaman, ya saudara. Dikatakan tidak mau berdamai, artinya cenderung memendam kebencian, ya, sakit hati, kepahitan, ya, panas hati seperti Kain, ya, tidak mau berdamai, tetapi saudara memendam kebencian dan sakit hati, suka menjelekkan orang, ya. Nah, saudara, ini termasuk daftar dari sifat yang mementingkan diri sendiri. Tanpa sadar kita bergosip, ya, menjelekkan orang lain, ya saudara. Nah, ini keadaan manusia akhir zaman.
dikatakan tidak dapat mengekang diri, terutama mengekang lidahnya, perkataannya. Dan firman Tuhan katakan sia-sia ibadah kita kalau kita tidak dapat mengekang lidah kita. Ya, oleh karena itu, saudara, kalau ada daftar dosa di bawah ini, biarlah kita boleh merendahkan diri dan kita mau berubah, kita bertobat di hadapan Tuhan dan kita memeriksa kelemahan-kelemahan daging kita sehingga hidup saudara dan saya dapat diubahkan dari hari ke hari, ya. Nah, dikatakan firman Tuhan lagi, dikatakan tidak suka yang baik, suka berkhianat, ya, tidak berpikir panjang, saudara, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, ya. Nah, ini keadaan manusia akhir zaman, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, ya. Saudara, inilah orang-orang yang hidup di akhir zaman, ya. Saudara, dikatakan secara lahiriah, ayat yang kelima, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, ya. Oleh karena itu firman Tuhan katakan jauhilah mereka itu, ya. Secara lahiriah mereka beribadah, mereka melayani Tuhan, ya. Nah, saudara, tetapi hidupnya masih hidup dalam dosa, tidak berubah, ya. Harusnya ibadah itu harusnya mengubah hidup seseorang, ya. Karena itu saudara dan saya harus benar di hadapan Tuhan, ya. Nah, saudara, ingatlah Yesus berkata demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga, ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu pembuat kejahatan, ya. Dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Ya, jadi saudara bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, ya, dia diselamatkan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dia yang diselamatkan, ya. Bahkan Tuhan katakan bahwa banyak orang berseru, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Ya, inilah orang-orang yang bahkan mereka melayani Tuhan, ya, memiliki karunia, tetapi hidupnya tidak berubah, ya. Nah, saudara, dikatakan bukankah aku mengusir setan demi namamu, ya. Tuhan Yesus pernah mengingatkan para murid-muridnya ketika mereka kembali kepada Yesus, saudara, bahwa 70 murid yang diutus oleh Yesus, mereka dengan gembira berkata, Tuhan, setan-setan itu takluk kepada kami demi namamu, ya. Namun Yesus mengingatkan mereka, jangan kau berbahagia karena setan-setan itu takluk, ya. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan, berbahagialah kamu jika namamu ada tertulis di dalam buku kitab kehidupan, ya, di dalam kerajaan surga. Ya, itu artinya Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak berpuas diri dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan, ya, mengusir setan, ya, bernubuat, ya, saudara, dan sebagainya. Karena karunia itu adalah pemberian Allah yang cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Tetapi yang paling utama adalah, saudara, biarlah saudara dan saya hidupnya berubah, ya, lewat firman Tuhan, maka hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, ya. Dan terlebih hidup saudara, ya, dikatakan firman Tuhan, namamu ada tertulis dalam kitab kehidupan, ya. Nah, saudara, inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh
mengubah dan menguatkan hidup saudara dan saya. Kita akan berdoa mengakhiri firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami menjauhi sifat iri hati dan sifat mementingkan diri sendiri. Karena kami sadar bahwa itu bukan daripada Tuhan, ya, tetapi dari setan-setan, dari hawa nafsu manusia dan dari dunia ini. Dan firman-Mu katakan bahwa apabila kami melakukan demikian, maka kami akan ditolak oleh Tuhan, ya. Oleh karena itu ampuni kami, biar kami mencontoh Engkau ya Tuhan Yesus, yang tidak mementingkan diri sendiri, melainkan Engkau berkorban bagi kami untuk menebus segala dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan, biar kami semakin berkurang seperti pujian yang tadi kami naikkan, dan Tuhan Yesus bertambah-tambah dalam diri kami, sehingga biar nama Tuhan saja yang dimuliakan dan bukan diri kami. Terima kasih karena hanya Engkau yang pantas menerima segala pujian, segala kemuliaan dan hormat. Sanjungan hanya bagimu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa negara kami Tuhan dalam menghadapi masa pemilihan presiden ke depan, tahun politik ini, supaya tetap dalam keadaan damai dan tentram. Dan kami berdoa biar pemimpin yang ke depan yang akan memerintah bangsa ini di antara ketiga calon presiden ini, biar yang terbaik ya Tuhan, yang berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan taruh pada setiap kami anak bangsa, supaya dapat memilih dengan benar ya Tuhan, sesuai dengan hati nurani kami ya Tuhan. Terima kasih dan kami bersyukur buat anugerah-Mu. Berdoa bagi bangsa-bangsa yang mengalami peperangan, khususnya Rusia, Ukraina, dan juga Israel, Palestina. Kami berdoa biar ada perdamaian di antara mereka ya Tuhan, supaya biarlah Tuhan sendiri yang akan mendidik setiap kami ya Tuhan di dalam kebenaran-Mu. Kami hanya mendoakan supaya terjadi perdamaian, dan biar kami dipanggil untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Demikian juga yang mengalami pergumulan dalam masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan rumah tangga kami. Dimulai dari diri kami untuk berubah dan bertobat ya Tuhan, sehingga seluruh keluarga kami boleh diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami dan kami mau akhiri. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, kalau saudara diberkati melalui mesbah doa pagi ini, saudara bisa share kepada yang lain dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.